Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad rasulul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Pertama adalah sama-sama kita mengingatkan ketakwaan kita kehadirat Allah. Takwa yang dapat menghadirkan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan yang Allah perintahkan, juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Segala berkat curahan rahmat kasih sayang dari Allah, hidayah petunjuk Allah, hidayah kesesuaian antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kita kepada-Nya dengan wasilah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang konsep kehidupan seorang mukmin tak akan harus berharap dari rahmat Allah. Semoga tidak hanya ibadah kita hari ini, akan tetapi seluruh amal ibadah dalam kehidupan kita semuanya dijadikan amal ibadah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beri salam, semoga selalu selamanya tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan istiqamah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Salah satu kewajiban kita bagi seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk berilmu. Di dalam menuntut ilmu, seseorang membutuhkan seorang guru dalam kehidupannya, karena gurulah yang mengajarkan dia mengenal kepada Allah. Karena gurulah yang mengajarkan adab sopan santun serta kemuliaan dan tingkah laku dalam kehidupannya. Bahkan seorang gurulah yang membentuk ruh dia, kejiwaan dari murid-murid yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalnya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu seorang murid, seorang siswa, seorang santri akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tertanam dalam hatinya kecintaan kepada gurunya. Di dalam kehidupan ini guru beraneka ragam. Kalau dia sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
gurunya adalah Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kita Nabi adabani Rabbi ma'ahsan al-aqim. Sesungguhnya aku dibimbing oleh Tuhanku, dan sebaik-baik pendidikan dan tarbiyah yang diberikan dalam kehidupan adalah pendidikan dan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lahirnya seorang manusia paripurna, seorang manusia sempurna, tidak hanya dalam bentuk jasadnya, bahkan akhlak dan keilmuannya. Rasulullah SAW amat sangat sempurna karena Rabbinya adalah Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari para sahabat-sahabat Rasulullah, guru dalam kehidupannya adalah Rasulullah SAW. Bagi seorang siswa, ini guru yang ada di sekolah, ini merupakan sosok manusia yang mulia yang mengajarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa menganalogikan, kita bisa mencontoh para sahabat bagaimana ceritaannya kepada guru dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan satu pelajaran kepada kita berkah dalam kehidupan. Kita mencintai guru-guru kita dan perlu bukti cinta kita dalam kehidupan ini. Karena baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Sirrul mahabbah salah satu nasib." Bukti cinta itu ada tiga perkara. Jadi seorang hamba cintanya kepada Allah, seorang sahabat Rasulullah cintanya kepada Rasulullah, seorang siswa-siswi di sekolah cintanya kepada guru-gurunya. Itu buktinya ada tiga kata Rasulullah SAW. Yang pertama dari dia ikhbar manam habibi ala dalil ini. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya, perkataan yang dicintainya daripada perkataan yang lain. Rasulullah SAW karena Rabbinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amat sangat yakin dan percaya dan perkataan dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit dalam benak Rasulullah SAW tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran Karim. Tidak ada sedikit pun keraguan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga semuanya sami'na wa ata'na, diikuti oleh Rasulullah, didengar dan diamalkan dalam kehidupan. Sehingga seluruh ayat suci Al-Quran ini diaplikasikan dalam kehidupan Rasulullah, diamalkan oleh baginda Nabi, sehingga akhlak Rasulullah SAW karena khuluqul Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran, ayat demi ayat, huruf demi huruf, surat demi surat, semuanya diamalkan oleh baginda Rasulullah karena cintanya terhadap gurunya, terhadap Rabbinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika siswa-siswi ingin berkah dalam kehidupannya, oleh karena itu dengar apa yang dinasihatkan oleh gurunya di sekolah, diamalkan dalam kehidupannya. Karena tidak ada seorang guru yang mengajarkan yang memburukan, tidak ada seorang guru yang ikhlas, yang istiqamah, yang mengajarkan kejelekan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ingin berkah dalam kehidupan ini, laksanakan semua yang dikatakan oleh guru-guru kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada satu nasihat yang diajarkan oleh para ulama kepada kita semuanya. Laula murabbi la arabtu rabbi. Jika seandainya tidak ada guru dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin berkah dalam kehidupan kita, ikuti apa yang dinasihatkan oleh guru-guru kita selama itu dalam kebenaran dalam kehidupan kita, insya Allah. Kemudian yang kedua,
bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Allah mujalasata hadiri ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya, bersama yang dicintainya daripada duduk dengan yang lain. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta terhadap gurunya, terhadap pemimpinnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah senang berlama-lama munajat kepada Allah, senang berada di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadikan Rasulullah sebagai gurunya di dalam kehidupannya. Ini adalah sahabat-sahabat senang duduk bersama dengan Rasulullah. Begitu pun kalian, siswa-siswi di sekolah, selayaknya jika kita ingin berkah dalam kehidupan kita senang duduk bersama-sama dengan guru kita, berlama-lama memandang wajahnya, karena memandang wajahnya ada satu ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa perhatikan dalam sejarah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah senang mendengarkan nasihat Rasulullah, senang duduk bersama-sama dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah dakwah sendirian, dakwah secara rahasia di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, seluruh sahabat berdiam diri, tidak ada yang keluar dari majlis Rasulullah. Walaupun Rasul menyampaikan nasihat dari mulai sampai asar, tidak ada satupun sahabat yang keluar dari majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia yakin dia berada dengan orang yang dicintainya, pemimpinnya, buruknya dalam kehidupannya, sehingga melahirkan keberkahan di dalam kehidupannya. Malah ada satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Munabah. Ini Sa'ad bin Munabah tidak ingin jauh dari Rasulullah, tidak ingin jauh dari gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana Rasul pergi Sa'ad bin Munabah itu? Kemana Rasulullah dakwah Sa'ad bin Munabah menyertainya? Akan tetapi pada satu hari, ini Sa'ad bin Munabah ditinggalkan oleh Rasulullah dakwah sampai berhari-hari, sehingga Sa'ad yang benaknya tampak berubah menjadi pucat pasi, yang badannya kelihatan berubah kelihatan lebih kurus. Rasulullah dalam dakwah bertanya kepada Sa'ad bin Munabah sebagai muridnya, Rasulullah bertanya, sakit apa yang kau derita wahai Sa'ad sehingga kamu pucat, kemudian badanmu kelihatan lebih kurus? Dijawab oleh Sa'ad bin Munabah, aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan berhari-hari ya Rasulullah, satu hari aku tidak melihat wajahmu, guruku ya Rasulullah sudah berubah saat itu ya Rasul. Dan aku pun khawatir nanti ketika akhirat dimasukkan ke dalam surga, aku takut tidak memandang wajahmu, guruku ya Rasulullah, karena mungkin surga yang diberikan Allah kepadamu jauh lebih mulia dari surga yang diberikan Allah kepadamu. Inilah kegelisahan Sa'ad bin Munabah kepada gurunya Rasulullah. Dia khawatir nanti tidak dapat melihat wajah Rasulullah di dalam surganya. Ini terbukti kekhawatiran siswa-siswi yang nanti dikhawatirkan tidak bisa berkumpul dan memandang wajah guru-gurunya, memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti nasihat gurunya, dia tidak mendengarkan dan tidak senang duduk bersama-sama dengan gurunya. Kegelisahan ini kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan bacaan firman Allah surat An-Nisa ayat 69. Rasulullah sampaikan firman Allah ini kepada Sa'ad bin Munabah khususnya dan kepada kita semua umat Islam pada umumnya. Rasulullah sampaikan, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepadanya secara mendalam, diri digambarkan apabila seorang siswa-siswi dia cinta kepada gurunya,
kepada murabbinya, insya Allah nanti bersama kita surga ya Allah. Dan para nabi, para rasul, para pecinta kebenaran, para syuhada dan orang-orang saleh, mereka adalah murabbi ruhina wa ansanina, mereka adalah guru-guru ruh dan jasad kita, dibersamakan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang siswa yang pertama yang mendengarkan perkataan dan nasihat gurunya, kemudian yang kedua yang senang berlama-lama duduk bersama gurunya di dalam menuntut ilmu dan mendengarkan nasihat gurunya, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika dia mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya, nanti bersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama para guru-guru yang istiqamah, yang saleh, yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, bukti cinta terhadap murabbi ruhina wa asalina, dari Nabi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang cinta kepada Rasulullah, kemudian para siswa, murid-murid dan santri yang cinta kepada kiai dan guru-gurunya. Bukti yang ketiga adalah ayat Allah ridha habibi ala ridha ghairihi. Ia lebih memilih mencari keridhaan yang dicintainya daripada keridhaan yang lain. Seorang siswa-siswi, santri-santri, dia akan mencari keridhaan guru-gurunya daripada keridhaan yang lain. Dan puncak keridhaan dari seluruh guru yang saleh dan istiqamah adalah yang qabulna fadlan min Allah wa ridwana, yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru yang istiqamah yang saleh mengajarkan kepada murid-muridnya, dia mencari keridhaan Allah, yang dipakai yang Allah ridha, yang dimakan yang Allah ridha, yang diminum yang Allah ridha, bahkan yang diperbuat dan dilakukannya adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengekalkan keridhaan Allah ketika Allah ridha kepadanya, jangankan dunia dan segala isinya, bahkan surga pun diberikan kepada hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radwan dari liman khasyiya rabbah. Allah terus memberikan keridhaan kepada orang-orang yang mendapatkan keridhaan murabbinya, keridhaan guru-gurunya, bahkan keridhaan orang-orang yang mengajarkan dan mengenali dia Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan siswa-siswi semua yang ada di sini merupakan siswa-siswi yang cinta kepada guru-guru, yang cinta kepada murabbinya, sehingga mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya, senang duduk bersama-sama dengan gurunya, bahkan mencari keridhaan guru di dalam kehidupannya, sehingga ilmu yang diberikan dan diterima oleh siswa-siswinya menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Barakallahu ya lakum bil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على